Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, halo, selamat jumpa, salam dari Wonogiri. Kita rayakan dengan semangat anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. 1 bulan saya berkarya di Wonogiri dalam situasi COVID-19 yang cukup menyulitkan untuk mengalami perjumpaan intensif dengan umat. Saya sedang mewujudkan aneka entry point untuk bisa ambyuk. Di antaranya kami mempunyai komunitas bersepeda namanya Goyes. Goyes Yohanes Rasul Wonogiri. Kami rutin tiap hari Minggu dan hari Kamis Goyes. Bukan hanya menyapa orang itu, tapi dari situ kita mendengar cerita dan kita bisa kemana-mana, punya entry point yang lebih luas lagi. Yang lain adalah dunia pertanian. Saya senang tanam-menanam, tandur-tanduran, senang. Entah bunga dan terutama sekarang anggur. Maka kalau Anda punya wit anggur tidak berbuah di rumah dan Anda ingin memotongnya, dan memang harus dipotong karena anggur itu berbuah ketika kita berani memotong ranting-rantingnya, sehingga tinggal prutul bonggol sing gede karo cabang beberapa itu akan menghasilkan buah. Pruntulane guntingan 30 sentinan diuntel kirimno ning Wonogiri. Buah anggur kecut, buah anggur manis kirimno. Nanti akan menjadi berkat. Oke? Ingat di pelataran Anda, di pelataran tetangga Anda ada kebun, ada anggur, potong, kirim rantingnya. Nanti akan saya pelihara supaya hidup. Nah, saya sedang menghidupkan juga komunitas tenis meja. Ternyata ada meja tenis yang melangkrak dan sudah pecah-pecah. Saya sedang membawanya, meminta umat untuk mendempul dan mencat kembali. Sementara saya sudah membeli bat pingpong. Ini butterfly yang beli jadi 100.000 online. Ini mereknya Kalana lebih jelek, 60.000 online. Nah, yang untuk saya dan untuk Romo Dani supaya dipegang masing-masing, saya carikan mereknya Sangatta Kartin Karbon Titanium. Kalau lihat mereknya Sangatta ini kayak kota di Kalimantan, mungkin bukan impor ya, ini gawean dalam negeri kayunya, tetapi tampaknya ini akan enak untuk main. Lalu saya berikan karet yang juga tidak mahal. Ini karet yang sepasang 105.000. Jadi ini nanti 250.000. Punya bed 4 bisa main, dan orang muda siapapun akan datang dan kita bisa pertama sehat, kedua gaul serawung, ketiga ya sapa ngerti juara nek ono pertandingan. Tuhan memberkati. Semangat ya. Ini saya sekarang akan memasang karet pingpong ini ke kayu. Caranya gampang, teoritik saja supaya videonya tidak panjang. Ini kan kayu, saya beli lewat online 149.900, jadi 150.000. Ini saya lem dulu dengan lemnya. Anda pasti tahu lem ini. Wow, masih ada toh Romo lem ini. Ini ada lem banpit. Nah, zaman masa kecil saya 40 tahun lalu, 50 tahun lalu sudah ada nih lem banpit KKK. Nah, saya beli. Ini untuk melem. Memang lemnya harus khusus dan diantaranya adalah ini. Kenapa? Karena untuk pemain yang hobi banget tidak cukup dengan bat yang beli jadi, tetapi harus dengan kayu terpisah. Pilih karet. Ini karet pemula 100 ribuan. Yang lain ada karet 500, 1,5 juta, tapi tidak terbeli. Ini dilem dengan lem ini dulu, ya kan? Lem, ini juga dilem, template kick ini, set, ya kan? Dilus. Lalu kan ini ada ininya, sisanya dengan cutter dipotong. Nanti jadilah bat pingpong seperti ini. Lemnya lem banpit, kenapa? Karena itu lem yang mudah dilepas. Jadi nanti kalau ini karetnya sudah mati, karet ini kita lepas lagi. Karet ini merah biar kelihatan lebih jelas. Karet ini akan kita lepas. Ganti beli karet yang baru lagi dan seterusnya. Jadi yang ganti karetnya, sementara ininya
Tetap mereknya Sangatta. Ada merek-merek lain yang pasti lebih baik. Ini hanya yang murah, 150. Untuk apa? Entry point untuk menyapa. Untuk apa? Untuk pastoral. Untuk apa? Untuk memberi kesaksian. Untuk apa? Untuk mengajak orang berkobar, memuji Tuhan. Amin. Dan ini ada dalam surat Paulus tentang cerita di Areopagus. Jadi ceritanya begini, bagaimana Paulus mencari entry point untuk bisa menyapa dan mewartakan. Dia jalan-jalan di kota Athena, Yunani. Artinya mereka bukan orang-orang Yahudi nih, orang-orang Yunani. Mereka tidak kenal sejarah keselamatan Bapak Abraham, Musa, dan seterusnya. Mereka filosof, lebih dipengaruhi filosofis. Paulus jalan-jalan di kota Athena. Bagaimana dia mau masuk untuk menceritakan tentang Yesus? Bagaimana caranya masuk pada dunia mereka? Dan dilalah ketika jalan-jalan di kota, di taman, Paulus itu melihat suatu tempat penyembahan dewa-dewa. Dari situ loh Paulus masuk. Jadi tidak terduga cara menemukan entry point itu. Demikian juga pewartaan-pewartaan kita, jangan langsung hal-hal yang rohania, yang spiritualitas, tetapi yang bahkan proven ya, dunia pertanian, dunia pingpong, dunia pit-pitan, ya kan, dunia kunjung-mengunjung, dunia hobi, aneka hal. Nah, mari saya lihat surat Paulus, Kisah Para Rasul, bukan surat Paulus, tapi Kisah Para Rasul bab 17 ayat 22 dan 23 saja. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Hebat ya, masuk ke dunia orang-orang Yunani, dunia dewa-dewa, dan kemudian menerangkan tentang mereka, apa yang mereka sembah yang ditulis kepada dewa yang tidak dikenal. Paulus mengatakan, ini yang ingin kuperkenalkan kepadamu, dewa yang tidak kamu kenal ini. Apakah kemudian Paulus cerita tentang Musa, tentang Nabi Yesaya, tentang kitab Kejadian? Tidak. Paulus kemudian meneruskan ayat 24 dan seterusnya tentang filosofi orang-orang Yunani untuk kemudian sampai pada kesimpulan pribadi Yesus Sang Juru Selamat. Dahsyat ya, luar biasa. Melalui kebudayaan, itu sangat luar biasa. Untuk kemudian masuk pada spiritualitas hidup. Maka saudara-saudara, jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk mencari cara supaya Tuhan dikenal dan dimuliakan oleh setiap pribadi. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.